Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilma Safni dengan NIM 2122198. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang masuknya Islam ke Indonesia dan juga kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah materi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam pada Prodi Pendidikan Agama Islam di kampus UNCM Jamil Jambe, Bukit Tinggi. Nah, kita masuk ke penjelasan poin yang pertama, yaitu tentang masuknya Islam ke Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia ini terdapat beberapa teori. Yang pertama yaitu teori Arab. Teori Arab ini menyatakan bahwa Islam pertama kali datang ke Indonesia ini dibawa oleh para pedagang-pedagang Arab pada abad ke-7 sampai 8 Masehi. Yang mana teori ini juga didukung oleh ulama besar Indonesia yaitu Buya Hamka. Ia menyatakan bahwa Islam masuk pertama kali ke Indonesia ini pada abad ke-674 Masehi yang dibawa oleh para pedagang-pedagang Arab. Selanjutnya yaitu teori Persia. Bukti yang diajukan teori ini ialah ditemukan pengaruh Persia dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada abad ke-11. Bukti-bukti ini mengacu pada pengaruh bahasa, yang mana dapat dilihat dalam penggunaan bahasa Arab yang digunakan masyarakat Indonesia pada kata yang berakhiran ta marbutoh, yang mana apabila kita membaca ayat Al-Quran yang diakhiri dengan ta marbutoh, maka huruf ta tersebut diganti bunyinya dengan huruf H. Selanjutnya yaitu teori Gujarat atau India. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk pertama kali ke Indonesia dibawa oleh para pedagang-pedagang India, yaitu dari pedagang-pedagang Gujarat pada abad ke-11 Masehi. Pada abad ke-12 Masehi. Yang mana teori ini menyatakan bahwa ulama-ulama Gujaratlah yang merupakan penyebar Islam pertama di Indonesia ini, baru kemudian disusul oleh orang-orang Arab, yang dibuktikan dengan adanya arkeolog berupa batu nisan yang ditemukan kesamaan dengan batu nisan dari India di Indonesia. Selanjutnya yaitu teori Cina. Menurut teori ini, Islam datang ke Indonesia dibawa oleh para pedagang-pedagang Islam dari Cina, yaitu melalui jalur perdagangan pada abad ke-7 sampai 8 Masehi. Adapun tempat yang pertama kali dikunjungi yaitu daerah Sumatera. Tetapi teori ini tidak berbicara tentang awal datangnya Islam ke Indonesia, melainkan tentang peran Muslim Cina dalam menyumbangkan data informasi tentang adanya komunitas Muslim di Indonesia serta perannya dalam perkembangan pada abad ke-15 sampai 16 Masehi. Selanjutnya yaitu teori Turki, yang mana teori ini menurutnya selain orang Arab dan Cina, orang Indonesia juga menerima Islam dari orang-orang Kurdi. Kurdi ini merupakan wilayah yang ada di Turki. Alasan tersebut diajukan karena yang pertama, banyak ulama Kurdi yang berperan aktif dalam dakwah Islam di Indonesia. Yang kedua, kitab karangan ulama Kurdi ini menjadikan rujukan yang berpengaruh luas dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu pengaruh ulama Ibrahim Al-Qurani yang merupakan seorang ulama Turki di Indonesia melalui tarekat Syatariyah. Selanjutnya yaitu tentang faktor yang mendorong atau jalur masuknya Islam ke Indonesia ini. Ada beberapa jalur. Yang pertama yaitu melalui jalur perdagangan, yang dimana
Islam datang ke Indonesia ini dibawa oleh para pedagang-pedagang muslim dari luar seperti Arab, Gujarat, dan juga Cina. Selanjutnya melalui pernikahan, politik, dakwah, dan juga pendidikan, yang mana di pendidikan ini terdapat berbagai lembaga-lembaga pendidikan yang telah dibangun dalam menyebarkan dan mengembangkan agama Islam di Indonesia seperti madrasah, pesantren, dan lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan materi selanjutnya, yaitu tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Di Indonesia ini memiliki banyak sekali kerajaan-kerajaan Islam seperti Kerajaan Perla, Samudra Pasai, Demak, Goa, Mataram, Malaka, Aceh, dan lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu kerajaan saja, yaitu tentang Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini merupakan kerajaan Islam pertama kali di Indonesia, yang mana terletak di Aceh. Yang mana Kerajaan Samudra Pasai ini menyebarkan agama Islamnya melalui dakwah dan juga perdagangan. Komoditi perdagangan dari Kerajaan Samudra Pasai ini yaitu lada, kapur barus, dan juga emas. Sepanjang abad ke-13 sampai abad 16 Masehi, Samudra Pasai ini sangat dikenal sebagai satu dari sekian kota yang memiliki bandar pelabuhan yang sangat padat, karena Samudra Pasai merupakan pusat niaga salah satu barang ekspor terpenting. Seiring dengan kemajuan perdagangan ekspor impor, Samudra Pasai juga berkembang sebagai pusat dari perniagaan lintas negara dan juga kerajaan, di mana lada merupakan salah satu ekspor utama yang diminati banyak negara di dunia. Sedangkan untuk kepentingan perdagangan, Samudra Pasai juga mengeluarkan alat pembayaran sendiri sebagai mata uang. Satu di antaranya yaitu terbuat dari emas yang kita kenal saat ini dengan nama dirham. Pada masa kejayaan Kerajaan Samudra Pasai telah berkembang kehidupan yang sudah menelurkan karya tulis yang berkualitas. Sekelompok minoritas kreatif berhasil memperdayagunakan huruf Arab yang dibawa oleh ajaran Islam yang nantinya akan ditulis dalam aksara Melayu. Inilah kemudian yang disebut sebagai bahasa Jawi, dan hurufnya juga disebut sebagai bahasa Arab Jawi. Sejalan dengan itu, ilmu tasawuf juga berkembang dengan diterjemahkannya bahasa Arab menjadi bahasa Melayu, yang salah satunya yaitu Durru al-Manzum, karya dari Maulana Abu Ishaq, yang mana kitab ini selanjutnya oleh Makhdum Patakan diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Melayu sesuai dengan petuah dari Sultan Malaka. Nah, mungkin sekian dari penjelasan saya. Kalau ada salah kata dan pemahaman saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.